Nah, ini adalah suwek, beda dengan porang. Guratan sisinya bisa dilihat ya. Guratan sisi batangnya agak bulat-bulat, ini yang ciri khas yang membedakan suwek dengan porang. Kemudian untuk suwek ini tidak ada ratanya suweknya. Ini tapi berhasil juga suwek ini untuk mencegah osteoporosis, menangkal radikal bebas, antiinflamasi, menyembuhkan penyakit kulit, menambah stamina, menyembuhkan luka, anti racun. Taman Sumber Sari, Munjungan, Trenggalek. Di pojokan barat terdapat pos. Halo bro guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RT 18 RW 4 ya. Ini tempatnya di Sumber Sari, Taman Sumber Sari, Munjungan, Trenggalek ya. Munjungan Trenggalek. Yuk langsung saja kita simak videonya. Oke guys bro, di sini aku akan menyajikan beberapa tanaman yang terdapat di Taman Sumber Sari, tepatnya di wilayah Munjungan Trenggalek. Ya, banyak sekali tanaman yang ada di sini ya. Memang ini sengaja didesain dan atau di setting untuk menentukan jenis tanaman, termasuk nama dengan harapan untuk bisa memberikan edukasi kepada para pengunjung. Oke, langsung kita simak saja ya. Untuk menghindari, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, di sini ada batu yang apa ini, semenan ya. Taman Toga Sumber Sari. Ada pot B-nya, pot tawon, dan berbagai macam bunga ada di sini. Terus selain juga diberi nama Latin, termasuk khasiat dan manfaat atau kegunaan dari masing-masing tanaman, insya Allah ada. Termasuk dokumentasi kegiatan warga berupa foto-foto. Nah, kayaknya ukuran 1,5 kali 2 meter mungkin yang tadi. Berikut inilah tanaman yang sebenarnya sering kita jumpai, cuma kita tidak tahu namanya barangkali. Oke, kita simak lagi. Bisa dilihat kecubung Datore Matel, ini untuk mengobati penyakit asma, menyembuhkan rematik, sakit pinggang, menyembuhkan sin. Tampilannya seperti ini ya, nah kecubung. Kemudian yang kedua adalah tapak kuda untuk meningkatkan fungsi otak, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kecerdasan dan menyamarkan stigma. Manfaat dan khasiat tanaman lampes untuk tubuh, untuk sakit diabetes, untuk kencing manis, sebagai obat batuk, digunakan untuk menghilangkan bau badan, berguna untuk obat sariawan. Tanaman lampes untuk melancarkan pernapasan, sebagai obat antibakteri dan lain sebagainya. Kita coba lihat lagi. Ini ada sirih gading, khasiat menyerap racun, polusi udara, mengatasi masalah pernapasan, mengatur sirkulasi udara. Ada lagi manfaat cabai panjang. Indonesia dikenal cabai alas, cabai sungai, cabai Jawa untuk penderita penyakit kencing manis, tekanan darah rendah dan lain sebagainya.
Ada juga ini kayu putih ya, untuk meredakan batuk, gigitan serangga, obat luka, meredakan nyeri sendi. Kita coba lihat yang lainnya. Ini ada kumis kucing, ada kecibeling ya. Kecibeling ini digunakan untuk mengobati penyakit batu ginjal. Kecibeling banyak digunakan untuk membantu meluruhkan kristal batu ginjal serta meningkatkan kesehatan kandung kemih. Tanaman ini dikenal dengan berbagai nama seperti bukol, widara, dan lain sebagainya. Ginseng bro, ini tanaman ginseng spesies Linaceae. Manfaat mengurangi peradangan, meredakan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya ya, melawan sel-sel kanker. Kita coba lihat lagi kaca aja ya. Kumis kucing, ini kumis kucing. Ini kumis kucing untuk mengobati asam urat, menurunkan tekanan darah, mengatasi rematik. Kita coba lidah buaya. Ini lidah buaya untuk sakit kepala, pusing, sembelit, kejang pada anak, batuk, rejan, kencing manis, dan lain sebagainya. Ada lagi tanaman jarak. Jarak ini digunakan untuk meredakan sariawan, mengatasi perut kembung, dan lain sebagainya. Ini apa ini? Kunyit. Kunyit menjaga kesehatan, mengobati radang, penyakit perut kembung, rasa sakit, penahan rasa sakit, obat mah, obat metastasis, penawar bakteri jahat, obat sakit saat head, penawar racun. Ini kunyit seperti ini. Ada lagi seperti ini ya, ini namanya lengkuas, digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, rematik, bronkitis, campak, sakit limpa, dicampur obat panu, butuh air. Jahe anggrek memiliki senyawa anti kanker, mengurangi nyeri otot, meredakan flu, dan mendukung kesehatan. Oh, ini jahe merah, tadi jahe emprit, gantian jahe merah untuk mencegah masalah pencernaan, mengurangi nyeri otot, sendi, menurunkan asam urat, sebagai antioksidan, mengatasi nyeri haid, mencegah radang usus, dan mengurangi berat badan. Ada lagi lempuyang kayak gini ya, menghambat pertumbuhan sel kanker, menurunkan gula darah, melawan infeksi dan nyeri, kejang-kejang, mengobati gatal-gatal akibat alergi, penyakit lambung, menurunkan berat badan. Kita lihat lagi yang lain. Apa ini ya, bentuknya ini namanya adalah tapak liman. Jadi tapak liman ini digunakan untuk bagian anti kanker, antioksidan, anti diabetes, anti mikroba, agen antiseptik, agen anti hepatotoksik, menjaga kesehatan hati, mengatasi diare. Ini ya, ini adalah dari tapak liman. Kemudian ada lagi senggani.
bisa dilihat ini adalah senggani. Senggani ini ampuh untuk mengobati sariawan, mengobati bisul, mengobati keputihan, melancarkan buang air kecil, mengobati wasir, ambeien, dan mempercepat penyembuhan luka. Lagi ini tanaman apa ini? Sering kita lihat biasanya di kebun-kebun banyak ya. Ini namanya adalah koka. Koka ini bisa digunakan atau koka, manfaatnya koka ini ya, koka ini bermanfaat untuk mencegah resiko kanker, mengatasi diabetes, mencegah stroke dan penyakit jantung, mengobati disfungsi ereksi, mengatasi nyeri sendi, mengatasi peradangan, mencegah osteoporosis. Koka ya. Ada lagi jarak. Ini koka. Ini sekarang kita lihat jarak ya. Jarak seperti ini. Kita coba baca untuk jarak ini hewan liar tahun setahu dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong dan lain sebagainya, pantai juga. Ini berfungsi, jarak ini ya, berfungsi untuk meredakan sariawan, perut kembung, demam pada bayi, mengatasi sembelit, menghilangkan kurap, mengatasi rematik, menstabilkan kadar gula darah ya. Kemudian sirih merah, kita lari ke sirih merah. Sirih merah gambarnya seperti ini ya, yang merambat agak ke sana. Ini ada sirih merah. Jadi sirih merah ini mempercepat penyembuhan luka, atasi keputihan, bau mulut dan badan, atasi sakit perut, redakan batuk, mengobati gusi berdarah, atasi tanda-tanda diabetes. Ini adalah sirih merah. Lalu kita pindah lagi ke yang lain. Kelor seperti ini. Kelor biasa kita jumpai. Jadi kelor ini bisa menyehatkan mata air. Rebusan daun kelor memiliki kandungan antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh, untuk mencegah diabetes, nutrisi untuk bayi dan ibu menyusui, dan mencegah kanker. Kemudian tanaman yang lain, tanaman apa lagi ya? Cengkeh. Hampir mirip bubuk merah ya. Cengkeh ini merangsang sekresi enzim pencernaan, mengurangi perut kembung, mengatasi iritasi lambung, dispepsia hingga mual. Cengkeh bisa dipercaya dapat mengatasi diare kronis dan penyakit disentri kronis. Temulawak. Temulawak ini digunakan untuk menetralkan racun, menghilangkan nyeri, antibakteri, antioksidan, menurunkan kolesterol, trigliserida, meningkatkan produksi ASI, mencegah pelemakan dan sel-sel hati, antioksidan. Ada lagi kunyit. Ini adalah kunyit putih ya, curcuma zedoaria. Ini untuk obat analgesik atau anti nyeri,
anti alergi, mengatasi masalah pencernaan, anti racun, atau penawar bius ular. Ini bisa menggunakan kunyit putih dan mencegah kanker. Kencur, kunyit putih, mana kencur, mana ini kencur? Kencur itu ya. Ya, tanaman kencur ini biasa digunakan untuk. Ini fungsi kencur adalah untuk mengobati radang lambung, menghentikan diare, mengobati influenza, mengobati masuk angin, mengatasi batuk, mengobati influenza, menghentikan diare, radang lambung, masuk angin, dan menyembuhkan sakit kepala dan lain sebagainya. Yuk kita coba ke yang lain. Ini foto juga menarik. Tanaman pepaya. Pepaya menyehatkan mata, menyehatkan rambut dan kuku, menyembuhkan kulit, melancarkan pencernaan, menyembuhkan jantung, kita lihat. Kemudian mangkokan. Ini adalah mangkokan, sering kita lihat di kebun-kebun. Ini berfungsi untuk mengatasi rambut rontok, melancarkan kencing, mengatasi bau badan, menyembuhkan luka, mengatasi radang paru, payudara, dan melancarkan ASI. Kemudian kecombrang. Kecombrang ini kayak apa ya? Ya, kecombrang. Kecombrang ini digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, penguat cita rasa makanan, mengobati penyakit kulit, melancarkan ASI, membersihkan darah kotor dalam tubuh. Kemudian daun salam. Ini salam digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati asam urat, mengobati diabetes, mengobati diare dan sakit gigi. Kemudian apa lagi? Ya, bisa dilihat. Ini adalah kayaknya ini ya, pembelean, khasiat pembelean untuk kesehatan antara lain adalah dapat mengurangi demam, mencegah tumor. Daunnya yang masih muda dapat dijadikan obat luka, obat anti-inflamasi, penghilang rasa sakit. Bunganya dapat dijadikan zat penghambat pertumbuhan bakteri serta antioksidatif. Ubi jalar sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini yang merambat-rambat ini adalah menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, mencegah kekurangan vitamin A dan kandungan nutrisi yang tinggi. Kemudian lagi daun katuk. Daun katuk ini berfungsi untuk melancarkan produksi ASI, mengatasi anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang ya, baik untuk ibu hamil. Oke guys, bro, masih penasaran lagi di belakang saya setelah serai. Ya, ini serai ya, kita lanjut lagi ke buahnya. Ini adalah andong merah. Ini adalah andong merah, sering kita jumpai. Ini untuk khasiatnya gangguan kesehatan seperti TBC, batuk berdarah, disentri, nyeri lambung, diare, nyeri lambung, air kemih, darah, luka karena gigitan, memar, anti kanker, emot, relaksasi otot saraf dan dapat diatasi dengan herbal ini. Ini biasa juga ya. Ada lagi ganyong. Ganyong itu seperti ini. Nah, ini ganyong namanya. Ganyong ini untuk mengobati luka lambung, untuk pencernaan dan usus baik ini, mendukung pertumbuhan balita, menguatkan tulang, mengatasi radang simpan kencing. Ganyong mengatasi panas dalam dan baik untuk penderita diabetes. Ganyong.
Nah, ini adalah suwek, beda dengan porang. Guratan sisinya bisa dilihat ya. Guratan sisi batangnya agak bulat-bulat, ini yang ciri khas yang membedakan suwek dengan porang. Kemudian untuk suwek ini tidak ada katanya suweknya. Ini tapi berhasil juga suwek ini untuk mencegah osteoporosis, menangkal radikal bebas, antiinflamasi, menyembuhkan penyakit kulit, menambah stamina, menyembuhkan luka, anti racun. Lagi kacang tanah, kacang dada semari. Ini baik untuk ibu hamil, mengurangi depresi, mencegah penyakit jantung, mencegah kanker usus besar, batu empedu, dan lain sebagainya. Garut ya. Garut ini berkhasiat untuk membantu pencernaan, penangkal keracunan, bahan makanan bebas gluten, sehingga cocok untuk anak autis, sumber asam folat yang baik untuk janin, memudahkan penurunan berat badan. Garut. Singkong adalah untuk antioksidan, anti kanker, anti tumor, meningkatkan nafsu makan, mencegah osteoporosis, melindungi usus terkena kanker kolon, mencegah penyakit jantung. Oke. Murbei ya, murbei seperti ini. Murbei ini untuk menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mata, untuk menyembuhkan serangan jantung, penyakit serangan jantung, kanker, diabetes, penyakit kulit. Asem, ini asem ini asam jawa, untuk menjaga kesehatan pencernaan, sirkulasi darah, menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, memiliki sifat anti-inflamasi, meningkatkan kesehatan mata. Lili itu kayak apa ya? Ini nggak ada, warna nggak ada. Belimbing wuluh ini berkhasiat untuk sariawan, sakit gigi berlubang, rematik, melancarkan pencernaan, gusi berdarah, hipertensi, sakit perut, redakan batuk. Ada lagi nanas ini khasiat untuk meningkatkan imun tubuh, berkolagen, memperlancar pencernaan, melancarkan sirkulasi, mempercantik kulit wajah, mengatasi rambut rontok, dan lain sebagainya. Durian ini anti aging, meningkatkan tekanan darah, obat pengusir nyamuk, mengobati ruam pada kulit dan sembelit, kulit buah yang dibakar dan abunya sebagai ramuan untuk melancarkan haid. Apukat ini untuk menurunkan kolesterol darah, membantu mencegah diabetes mellitus, menjaga kesehatan jantung, mencegah stroke, meningkatkan imun tubuh, mengurangi risiko cacat lahir dan keguguran sebagai antioksidan alami. Rambutan ini untuk mengobati disentri, demam, kencing manis, sariawan, kanker, darah tinggi, dan menghitamkan rambut beruban. Ada lagi pletean ini ya, biasanya isinya bisa buat peletok-peletok. Pletean atau kencana ungu ini ya. Kencana ungu ini untuk mengobati gatal, obat diabetes, kencing batu, dan borok. Lidah mertua sansevieria ini untuk mengatasi polutan sebagai aromaterapi, tonik rambut, penghalau racun hewan berbisa, menyerap bau asap dan yang
terakhir ini adalah nona makan sirih. Lihat, bisa dilihat nona makan sirih. Itulah untuk radang selaput apa ini, gendang, mengatasi asma, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Bro, ya demikianlah tadi ulasan dari macam-macam tanaman di Taman Sumbersari Toba ini. Dan sekarang saya berada di gardu. Di situ ada susunan pengurusnya, bisa dilihat ya. Oke, akan saya perjelas nanti. Ini susunan pengurusnya, ada total tiket Yoga Sumbersari dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu seluruh warga kerja bakti membersihkan lingkungan. Struktur organisasi ini adalah Bapak Al Sufron ketuanya, wakilnya Ayu Istriani sekretaris sampai ke bawahnya. Jadi ini struktur pengurus Yoga Sumbersari RT 18 RW 04 Desa Pasaran. Ini Desa Pasaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Itu ada struktur organisasi, ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya, visi misi. Jadi ini tempat posnya, disediakan tempat sampah dan juga lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu guys bro yang bisa saya ikuti Taman Toba. Semoga bermanfaat ya, dan semakin banyak koleksi tanaman. Oke guys bro, ini namanya Sugeng Rawuh Sumbersari Toba.